Seseorang yang memiliki high skill atau keahlian yang profesional maka akan dibayar mahal dibandingkan dengan pekerja yang hanya mengandalkan fisik. Begitu juga kita ibadah bekerja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu seorang yang memiliki kualitas ibadah akan berbeda dengan pahala yang didapati oleh orang yang ibadah secara gerakan namun kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Untuk menghadapi fenomena kehidupan, maka semua itu akan kembali kepada kualitas keilmuan kita, kualitas pemahaman kita. Begitu juga dengan kebahagiaan. Kebahagiaan yang kita dapat juga tergantung bagaimana kita memiliki pengetahuan tentang apa yang kita dapat dan apa yang kita nikmati. Semakin kita mengetahui ilmu tentang yang kita dapati, memahami, maka semakin tinggilah rasa untuk menikmati kebahagiaan. Kita ambil contoh seorang dokter gizi. Dia memakan buah apel. Dibandingkan dengan orang biasa memakan buah apel juga, maka akan beda. Seorang dokter gizi tersebut dia menikmati karena dia paham apa yang ada di dalam buah tersebut, entah itu vitamin apa, dan dia paham betul tentang khasiat daripada buah yang ia makan. Berbeda dengan yang orang biasa, karena dia tidak memahami buah tersebut, ketika dimakan asam ya langsung dibuang. Nah, kalau kita memasuki wilayah ketuhanan, tingkat daripada tingkatan ihsan, di mana tingkatan ihsan ini adalah ketika kita merasa dilihat oleh Allah, merasa bersama Allah, dan merasa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tingkatan ibadah seperti itu kualitasnya yang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya jasadnya saja. Kalau kita lihat, kalau kita introspeksi kepada tingkatan tersebut, tingkatan ihsan, maka makin menyadari bahwa kita ternyata masih belum masuk di dalam level kekasih Allah. Tapi kita masih ada di dalam tingkatan seorang pekerja. Kita perlu melihat kenyataan bahwa di dalam mengamalkan agama Islam, kita selalu dibayangi atau menghitung-hitung tentang pahala dan pahala. Dan kita sering mendengar tentang kenikmatan surga. Kalau begitu, saya akan mengoreksi diri saya pribadi, atau bisa juga kepada teman-teman sekalian, bahwa yang kita koreksi untuk kita menahan diri dulu, stop dulu untuk membayangi pahala. Sekarang adalah introspeksi ibadah kita, amal kita. Apakah amal kita ini diterima? Kalau sudah diterima, otomatis pahala dan surga pun akan dapat. Di dalam dunia pekerjaan, kita akan bertanya, berapa skill kita dibayar? Mungkin kita memiliki
keahlian yang tinggi, seseorang yang memiliki high skill, keahlian yang profesional, maka akan dibayar mahal. Berbeda dengan seorang yang bekerja mengandalkan fisik. Standarnya bisa jadi sehari dibayar 300 atau 400 ribu. Tetapi kalau seorang profesional bisa jadi dibayar berjuta-juta. Begitu juga kita bekerja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kualitas yang dipantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kolbu kita. Ada satu kaidah di dalam kajian-kajian dunia tasawuf, yaitu ibadatul kolbu khairu min ibadatil jawariyah, bahwa ibadah kolbu itu lebih penting daripada ibadah jasmani yang kosong. Sebagaimana juga di dalam hadis Nabi bahwa Allah akan melihat kolbu kita, tidak melihat penampilan kita dan tidak melihat fisik kita. Ini kelanjutannya. Bayang setiap malam 100 rakaat sampai jidat kamu berhitam semua. Iya. Dengan seorang ahli kimia, ya kan begitu. Masuk ke laboratorium, dia bereksperimen mencari obat untuk mengatasi penyakit COVID. Dengan penemuannya itulah dia menyelamatkan umat manusia, sekian juta manusia jadi selamat. Mana yang hebat? Sebayang yang hebat macam. Iya, bukan merendahkan sholat, tidak, itu ada halnya. Nah, kemudian lagi itu semuanya kerja kamu yang hebat, yang bermanfaat, yang semua itu nanti diklarifikasi lagi kemurnian ibadahnya, bahwa semua yang kau lakukan itu sebetulnya adalah hijab-hijab semua yang menutupi mata hatimu itu. Paham nggak? Mau saya terangin? Oke, saya terangin lagi. Ketika engkau berbuat baik kepada seseorang, katakanlah membantu seseorang yang rumahnya mau disita oleh bank karena utangnya nggak lunas-lunas. Berapa utangnya? 400 juta. Padahal rumah itu harganya 5 miliar. Dia kan kasihan, saudara kita, masa rumah 5 miliar mau dilelang hanya karena utang 500 juta. Ya udah deh, nih saya pinjam ini, udah tanpa bunga setahun nih, sudah lunasnya. Hebat nggak orang tuh? Hebat nggak? Tetapi ketika dia itu merasa berbuat baik dan dia mengklaim uang saya dan itu kebaikan saya, di mata Allah adalah pengkhianatan. Kata Allahnya, langit bumi milikku, engkau milikku, hartamu milikku, sawahmu milikku, semuanya adalah fasilitas inventaris buat kamu dari aku. Ketika ini semua punya milikku, atas dasar apa engkau itu mengklaim kebaikanmu? Jeblak apa ini? Jadi makanya sebelum menghitung pahala, coba dia koreksi dulu, amalmu diterima atau tidak. Jadi kalau Anda harus tahu, ketika engkau bisa berbuat baik kepada orang lain, membantu orang lain, bukan memunculkan kesombongan, kebanggaan akan kebaikanmu, tapi engkau berterima kasih kepada Tuhanmu. Ya Tuhan, aku berterima kasih, aku dimanfaatkan untuk berbuat baik, untuk menyampaikan kebaikan-kebaikanmu. Wis paham lih? Lah ya iya. Kalau tidak demikian, maka kebaikan-kebaikanmu boro-boro akan mendapatkan pahala di akhirat,
di dunia pun engkau tidak mendapatkan kebahagiaan, malah kau akan kecewa dengan kebaikan-kebaikanmu itu. Paham? Ketika engkau merasa berbuat baik dan orang yang kau baiki tidak berterima kasih, kamu kecewa, tidak menghargai kamu kecewa. Di sini saya ambilkan kesimpulan, kekecewaanmu adalah bersumber dari kebaikan-kebaikanmu. Terima kasih, gitu aja. Nah, demikian, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.